Lo tahu nggak, negara kita ini kaya raya, sumber alamnya luar biasa, tambang yang ada dalam bumi beserta isinya, minyak, emas, tembaga, nikel, uranium. Yang paling besar ya di Pipro, tapi masih banyak lagi di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, selain di Papua ya. Bahkan di Pulau Jawa juga dulu ada tambang yang luar biasa itu. Emas lagi, walaupun nggak kelihatan emasnya ya, masih sulfida. Nah sekarang ternyata masyarakat pun di Sumatera, di Aceh itu, sampai Jambi, sampai Lampung, Palembang, Bengkulu, Jambi, itu luar biasa potensi emas yang langsung muncul di tanah itu. Biasanya ada di pegunungan yang di kali-kali. Ya sekilas itu sumber daya alam kita luar biasa diolah. Kemudian ada yang memang masuk untuk kita juga, tapi lebih banyak keluar. Dalam artian apa? Sesungguhnya bangsa kita ini, kalaupun di embargo, kita tidak ada jual beli dengan luar negeri atau bangsa lain, sesungguhnya kita makmur gitu. Dengan kita menanam tumbuh-tumbuhan, pangan, itu kita bisa makmur. Nah kelebihannya itu ya kita baru ekspor. Nah termasuk yang luar biasa besar itu ternyata CPO atau sawit, ya produk dari sawit itu. Ternyata kita bagian daripada suplai minyak goreng seluruh dunia. Nah tapi anehnya kita kaya raya tapi kok gitu begini, ada yang salah kah? Ya tentu ada yang salah gitu. Kalau saya punya pemikiran gini, kalau bangsa kita memang kaya raya, kita bisa mendapatkan bagian daripada itu, bisa dimanfaatkan untuk kebersamaan, terutama untuk ketahanan pangan. Tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan, semua rakyat bisa makan enak lagi misalkan. Kemudian masalah kesejahteraan ya, terutama dimulai lewat pendidikan dulu. Pendidikan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian juga untuk kesehatan, kesehatan dinikmati seluruh Indonesia. Tenaga medisnya makmur, sejahtera, nyaman gitu. Ya sesungguhnya kita bisa, dan kita bisa hidup tanpa pajak. Ya saya yakin itu. Nah persoalan kita ini itu demokrasi yang aneh, demokrasi yang menuju kemana nih kita nih hari ini nih semenjak reformasi ya. Arahnya dulu ketika reformasi itu setiap daerah diberi kesempatan untuk berkembang, untuk berintegrasi di situ ya, bagaimana memakmurkan daerahnya masing-masing, adanya otonomi daerah itu. Dan untuk wilayah-wilayah tertentu ada otonomi khusus, diistimewakan. Dan ada juga waktu yang lepas ya, seperti timur-timur itu. Ya sesungguhnya kita itu bisa mandiri, benar-benar mandiri. Kita bisa mencetak uang sendiri dengan rekomendasi, dengan perbandingan kekayaan kita. Ya intinya harus ada yang berubah secara fundamental ya. Demokrasi yang bagaimana? Apakah demokrasi Pancasila itu masih relevan? Apakah ekonomi Pancasila itu masih relevan? Gitu ya. Kalau intinya sih masyarakat kita ini lebih banyak mayoritasnya kan muslim ya, mayoritas muslim, tapi ekonominya dikuasai kebanyakan non muslim 60%. Ini persoalannya. Makanya teman-teman yang muslim ya, berbuatlah pada aturannya supaya ketika kaya raya itu manfaat berkah. Dan yang kedua untuk pemimpinnya, dia untuk pemimpinnya hari ini Pak Prabowo itu, kalau memang menjalankan apa yang telah Tuhan sampaikan, bukan hanya menjalankan aturan kesepakatan negara ya, negara itu sebuah kesepakatan. Ketika membawa sebuah nilai-nilai hak
dan kewajiban sebagai manusia, sebagai pemimpin. Kayaknya selesai loh. Yang para maling koruptor itu ya bener, bukan dimaafkan, hukum tetap berjalan, harus diproses dulu Pak, karena kebijakan yang seperti itu justru merusak. Walaupun tujuannya memang benar dimaafkan untuk itu, tapi merusak. Bagi saya nanti orang akan berubah. Apa bedanya dengan orang yang berniat jahat dan dia kaya raya luar biasa, ketika ada bergening udah saya maafkan, asal dibalikin, nggak seperti itu. Kecuali untuk milik pribadi ya, milik pribadi, persoalan pribadi, ada unsur kekeluargaan, tapi urusan negara enggak, karena dia sudah menzolimi bukan satu orang dua orang, jutaan orang sudah zolimi untuk koruptor itu, termasuk yang KKN. Ini kita sepakat tidak ada KKN ya, tapi ketika ada seperti kerajaan, seorang pejabat mewarisi itu tidak boleh. Dan itu kita coba komitmen nggak terhadap itu ya. Kayaknya banyak ya persoalan-persoalan yang timbul karena unsur kepercayaan. Itu kita secara umum lah bicara. Artinya tanggung jawab kehidupan masyarakat itu ya memang ada di pemimpinnya, mulai dari tingkat yang paling rendah, dari keluarga, RT, RW, lingkungan, kepala suku, kepala kelompok adat ya, kelompok masyarakat. Ini paling besar ya, dimulai dari wali kota, bupati, gubernur gitu. Menteri-menteri, pejabat Kanwil sampai presiden. Dan ternyata hari ini para pejabat daerah juga nggak berani, ini takut. Jadi mereka bekerja walaupun secara politik bertanggung jawab terhadap daerahnya, mereka takut kalau kebijakannya nggak pas dengan, apalagi berbenturan ya dengan pusat. Jadi bicara otonomi daerah yang diberi keleluasan untuk kemakmuran itu ya, hampir 90% sudah ditarik kepentingannya ke pusat. Nah, contoh sederhana ketika ada investasi yang ada di daerah saya di Cilegon itu, kalaupun memang sudah ada kesepakatan mulai AMDAL, memulai apa sih investasi yang ditanamkan itu, mulai dari kontribusi ke masyarakatnya, kontribusi dalam pembangunannya ketika dibangun proyek-proyeknya, kontribusi ketika dia sudah berjalan, bagaimana efeknya secara lingkungan seperti apa, secara sosiologinya bagaimana, secara alamnya bagaimana, itu juga harus bertanggung jawabkan. Apalagi kota Cilegon ini kota industri kimia besar ini, hulu yang besar-besar. Kita juga memikir apa yang terjadi resiko itu gimana coba ya. Bukan berpikir jauh, karena memang sesuatu, kita punya motor aja, kapan waktunya itu bannya pecah, kapan waktunya harus turun mesin, kapan harusnya kadaluarsa, sama di industri juga gitu. Yuk kita duduk bareng lagi. Kalau orang-orang yang sudah peduli berbicara tidak dipedulikan, orang yang merasakan seperti kita yang di Cilegon, ya jangan sampai yang punya alam ini yang menegur kita, termasuk Anda yang bertanggung jawab, Bapak Presiden, Menteri, semuanya ya, wali kota, karena efeknya luar biasa itu. Saya yakin itu, karena Cilegon itu bukan berdiri hanya sebatas 20 tahun yang lalu sebagai kota, tidak, karena peradaban di sini peradaban lama, karena yakin peradaban itu mulai dari barat, dan kita masyarakat yang sudah ditanamkan nilai-nilai bagaimana kearifan lokal itu, bagaimana membumikan nilai-nilai memelihara alam itu, jangan sampai merusak alam demi kepentingan ekonomi kelompok tertentu atau yang di sana aja gitu. Tanggung jawab moral terhadap lingkungan, terhadap alam itu diabaikan ya. Itu kalau kita nggak peduli ya, kayaknya tidak lama lagi urusannya akan gitu. Ya, curhatan saya seperti itu ya, mudah-mudahan manfaat. Ya lebih baik saya menyampaikan apa adanya gitu. Kita nggak tahu berapa lama lagi ya, berapa lama lagi ya.
Assalam.